beliau awalnya pakai bahasa Inggris. It's nice to be important, but more baik menjadi orang lebih penting. Itu yang diperlukan beliau ya. Itu barang-barang itu dikeluarkan. Apa awalnya berpikir wah pasti rumah itu lagi ada masalah. Suami istri lagi berantem. Ceritanya gitu, dia tahunya itu ada suami istri berantem. Betul. Barang-barang itu Barang-barang dikeluarkan. Gitu kan. Sobat Komjak RI TV, kali ini Komjak RI TV akan berbincang tentang profil yang dikenal dengan kejujurannya dan integritasnya. Beliau merupakan tokoh nasional dari Bayangkara. Ya, beliau adalah Jenderal Hugeng. Kita akan mengupas tentang integritas dan keteladanan dari Jenderal Hugeng. Kemudian lebih dalam lagi, kita akan mengupas tentang relasi atau hubungan antara Jenderal Hugeng dengan Bapak Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak R. Suprapto. Seperti yang kita ketahui, R. Suprapto merupakan Bapak Kejaksaan Republik Indonesia. Kali ini ada dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak Rama Aditya Hugeng, Mas Rama. Beliau adalah cucu dari Pak Jenderal Hugeng. Kemudian ada narasumber kedua, Mas Faruk Arnas. Beliau merupakan penulis buku Dunia. Kali ini kita akan berbincang tentang integritas dari para tokoh-tokoh tersebut, dari tokoh Pak Jenderal Hugeng. Selebihnya kita akan mengulas, mungkin masih banyak yang tidak tahu siapa itu Jenderal Hugeng. Beliau lebih dikenal sebagai tokoh, tentunya kena Kapolri gitu kan. Tetapi lebih dari itu, ternyata beliau adalah seorang insan adiaksa. Kenapa beliau insan adiaksa? Nah, itulah yang akan kita gali. Kenapa beliau termasuk sebagai tokoh dari kejaksaan. Selamat siang, Mas Rama dan Mas Faruk. Selamat siang. Terima kasih kedatangannya. Ini waktu yang sangat spesial buat kita. Mudah-mudahan perbincangannya ke depan bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Mungkin sebelumnya kita diawali dari Mas Rama. Mas Rama mungkin mengenal sosok Pak Jenderal Hugeng. Mungkin karena tentunya karena seorang cucu dengan seorang kakeknya, tentunya ada kedekatan. Nah, mungkin secara kekeluargaan itu seperti apa antara Jenderal Hugeng dengan Mas Rama? Oke, selamat siang. Terima kasih atas undangannya sekali lagi. Merasa terhormat terus terang. Akhirnya dari Komisi Kejaksaan itu merunut-runut nih ya ceritanya. Merunut ya. Akhirnya dapat juga. Dapat rangkai. Akhirnya wah ini keluarga Adiaksa juga. Oke, saya kembali ke pertanyaan Mas Roman. Jadi kedekatan saya sama Ayah mungkin karena saya saat saya lahir itu baru saya aja saat itu ya, cucu pertama dan jadi mainannya almarhum. Jadi mulai beliau dari masa bertugas sampai hingga akhir hayatnya itu bisa dibilang ya mainannya almarhum itu saya. Dipertemukan dengan para sesepuh gitu ya, di angkatannya almarhum maupun di atas angkatannya almarhum itu yang di renteng-renteng itu saya lah gitu ya. Sembari beliau secara sedikit demi sedikit itu menyusupi silsilah dari para tokoh-tokoh yang dipertemukan atau saya diajak untuk bertemu atau sowan lah yang intinya gitu ya. Nah, jadi saya banyak masukan atau banyak sekali informasi yang langsung dari almarhum
baik itu secara langsung maupun sebelum tidur. Hmm. Ya, sebelum tidur almarhum selalu cerita gitu. Jadi habis ketemu saat tidur diulang lagi tuh. Pulang lagi ngobrol lagi. Diulang lagi sembari tidur ya. Kamu tahu kan? Itu tadi aku. Nah, kurang lebih situ. Iya. Nanti disusupi dengan falsafah-falsafah dari pewayangan tuh. Oh. Jadi kedekatan kami cukup dekat sekali dan banyak sekali cerita-cerita yang almarhum sampaikan mulai dari silsilah keluarga. Hmm. Dan seperti yang tadi atau pernah saya sampaikan ke Mas Faruk, bahwasannya saya ini ketompoan apa ya datanya almarhum gitu, ketompoan artefaknya almarhum lah. Jadi saya emang mungkin ya saya diarahkan untuk ayo begitu Untuk menyimpan ya, untuk menyimpan dan untuk menggali itu semua. Jadi kedekatan kami cukup baik, sangat dekat sekali, dan ya mungkin antara cucu dan eyang ya atau kakek ya. Tapi pada saat kita berbicara atau ada yang bersinggungan dengan hukum, itu law is the law. Peraturan ada peraturan. Jadi yang saya nggak pernah dapat itu adalah fasilitas itu ya. Fasilitas atau kemudahan lah untuk privilege gitu. Itu saya nggak pernah dapat. Nggak pernah minta gitu ya? Saya pernah minta. Saya pernah minta. Mengingat satu hari teman-teman saya, teman-teman SD saya tuh menyampaikan, katanya kakeknya mantan kepala kepolisian. Kok datang ke sekolah jalan kaki? Oh. Iya. Kita nggak pernah lihat kamu jajan di kantin. Nah, itu apa ya? Terngiang terus di saya. Dan akhirnya menjadi pertanyaan buat saya kepada kamu. Saya menanyakan, katanya, ya dulu begini. Saya tahu beliau polisi, tapi saya nggak tahu jabatan. Jabatannya nggak tahu gitu. Ya, dan di rumah itu nggak pernah ada satu foto, nggak pernah ada. Seluas itu gitu beliau. Ya, apa ya? Sehumanis itulah kalau saya bisa bicara. Bahkan kalau menurut kepada ke sekolah harus jalan kaki, ya kan biar sehat. Urusannya cuma segitu. Itu cara penjelasannya secara sederhana ya. Kedua, kenapa nggak nggak jajan di kantin? Jadi setiap teman-teman saya jajan keluar main, saya itu harus ke belakang karena kebetulan sekolah SD saya sama rumah almarhum itu satu tembok. Nah, almarhum itu sudah menyiapkan satu tali dengan bel kecil. Untuk saya setiap keluar main ke belakang untuk narik bel tersebut, nanti almarhum akan keluar di situ akan menanyakan, kamu butuh apa? Minum, makan roti. Intinya supaya saya nggak jajan. Dan mungkin mendidik saya untuk sehat dan nabung. Intinya seperti itulah. Nah, tadi kedekatan mungkin dari usia ya, nyampe Mas Rama itu di usia berapa pernah hidup dengan Pak Sugeng? Masa hidupnya? Saya semenjak lahir tinggal sampai usia sampai saya lepas itu di masa SMA. Masa SMA ya. Cukup. Ya, waktu SMA karena saya kebetulan sekolah SD di belakang rumah beliau, lalu SMP juga di dekat rumah beliau, jadi semua jalan kaki. Waktu SMA aja akhirnya SMA itu pindah, bukan sekolahnya yang pindah, tapi SMA-nya yang pindah, gedungnya yang pindah. Akhirnya saya pindah, saya tinggal sama orang tua saya. Yang kebetulan cukup dekat rumahnya dengan sekolah tersebut. Tapi setelah saya menikah, ya saya dibalik lagi ke situ. Balik lagi dekat dengan Eyang, karena beliau mau saya tinggal pengen dekat dengan Rama. Berarti ketika
Pak Jenderal Hugeng itu wafat, sudah punya Mas Ramo udah punya anak atau Mas? Sudah. Oh, berarti udah cukup dewasa, jadi benar-benar punya data rekaman yang banyak tentunya kalau seperti Iya. itu. Dan mungkin satu-satunya yang menemani beliau untuk kembali ke Sang Khalik waktu itu cuma saya. Pas saat itu pas ada di sampingnya. Karena waktu itu semua disuruh pulang Hmm. dan beliau cuma menanyakan saya. Jadi saya yang menemani beliau. Hingga akhir hayatnya. Nah, ini dari masa yang cukup sampai usia menikah gitu. Tapi kan banyak rekam jejak yang masih tersimpan lah tentunya di memori kita. Itu mungkin ada cerita inspirasi dari Pak Jenderal Hugeng ini yang benar-benar melekat di keluarga. Mungkin tentang integritasnya. Mungkin saya langsung ke topiknya ya. Topiknya pada saat saya boleh memperkenalkan dulu bahwasanya ayah daripada Pak Hugeng ini adalah seorang jaksa. Oh, Beliau adalah kepala jaksa Kerasidenan Kota Pekalongan. ayahnya Pak Hugeng ini. Oh, Pak Hugeng itu bapaknya seorang jaksa. Betul. Jadi Jaksa. sudah bisa kita bayangkan kalau ada pertanyaan kenapa Pak Hugeng seperti ini, Iya. sudah terbayang ya seperti apa ya dalam keluarga. Sebenarnya itu nanti di akhir ya. Oh, iya. Tapi yang saya tarik benang merahnya adalah ada satu kalimat dari Uyut saya berdaya, ayahnya Pak Hugeng atau Uyut saya itu menyampaikan kita sudah tidak punya apa-apa, yang ada hanya nama baik. Tolong jaga sampai anak cucu keturunan. Oh, itu berarti wasiat dari yang buyut ya, bukan dari Pak Hugeng, tapi bapaknya Pak Hugeng, makanya Yang iya. diiyangkan terus atau Kenang oleh keluarga besar. Iya, dan selalu beliau statement itu setiap tidur itu selalu. Berarti yang atas nama Pak Karyo Atmojo ya. Betul. Jabatan terakhir itu di Pekalongan ya, jaksa di Pengadilan Negeri Pekalongan. Nah di era itu kan kejaksaan masih gabung dengan Mahkamah Agung. Betul. Jadi memang bapaknya Pak Hugeng ini seorang diaksa, seorang adiaksa dengan jabatan terakhir tadi kepala pengadilan atau di pengadilan ya. Jabatannya nggak begitu ini ya. Kepala Kerasidenan Kejaksaan Kejaksaan Pekalongan. apa ya sekarang namanya? sekarang sekitar Kalau dulu itu kan presiden itu di atas Kejari, di Iya. bawah Kejati Betul, kan. sekarang itu segala Padangan sudah misalnya. nggak ada lagi. Dulu itu level itu berarti di atas Kejari, di bawah Kejati. Kalau di kepolisian polisi wilayah, polri. Nah itu dari ayahnya. Nah apa sih yang ditanamkan tadi bisa lebih dalam lagi tentang keteladanan ya, yang menjadi ya tentunya sebagai penegak hukum itu kan nggak mudah dijalankan. Kalau secara lisan mudah kan jadi sebuah retorika, tetapi Pak Hugeng itu bukan dikenal sebagai retorikanya, tetapi keteladanannya, artinya kan perilakunya, tentang etikanya itu bisa sedemikian kuat ya. Tentunya ada ternyata figurnya adalah Pak Karyo Harmojo ya. Itu yang sebenarnya Pak Hugeng sendiri. Itu nilai-nilai integritas apa yang ditanamkan? Ya salah satunya menjaga nama baik. Menjaga Sudah nggak punya apa-apa tadi ya Iya. maknanya. Nah, itu yang lebih utama gitu kan. Makanya langsung almarhum yang terkenal dengan quote-nya almarhum itu kan baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang lain. Nah ini antara Sedulang itu kayaknya sangat dalam. beliau awalnya pakai bahasa Inggris. Hmm. It's nice to be important, but more important to be nice. Atau baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang lain. Itu yang dipegang teguh ya. Iya. Oke. Jadi dan nama baik, Hmm. orang baik. Hmm. Lalu ada satu lagi statementnya Hmm. yang kami dapat, Hmm. yang dari ibunya Pak Hugeng.
Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Itu dari istrinya Pak Karyo. Karyo. Ya, Karyo. Itu tadi apa Pak? Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Nah, kira-kira orang baik, kejujuran itu ditanamkan terus kepada kami. Kira-kira gimana guys? Saya bisa menangkap dengan lugas dan cepat penyampaian itu. Artinya emang benar-benar tanam kan, gitu, dan itu berarti nggak sekali menyampaikan berulang-ulang. Bahkan mas, mohon maaf ya, saya sampai kalau nyetir mobil, mungkin sama teman-teman saya dibilang mungkin kayak nenek-nenek atau kakek-kakek nyetir. Iya. Karena saking brainwash di kepala saya, maka tidak putus jangan Nyalip. dipotong. Jangan pernah ada urusan dengan lalu lintas karena saya malu. Itu yang terdoktrin dari Kecil saya. itu bahkan ya nggak boleh. Gitu. Jadi gimana ya mas? Jadi ya saya sampaikan ke Mas, saya kalau datang ke rumah Eyang loh. Kalau Mas Faruk mungkin Mas Faruk ya. Ya. Mas Faruk datang ke rumah Eyang atau Rohman datang ke rumah Eyang itu pasti nulis buku, ada buku mutasi, buku tamu lah. Saya nulis buku tamu. Oh itu disebut tamu. Nah, saya kan cucu. Tapi saya harus nulis itu saya datang dari mana, jam berapa, dan kalau saya pergi kemana, jam berapa, lokasinya di mana, ada nomor teleponnya, dan kembali jam berapa. Pertanyaan saya, buat apa? Ya. Dijawab, kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri. Jawabannya seperti itu. Jadi Ya. untuk mengelola komitmen ya. Dari kejujuran memang diawali dari diri sendiri itu. Mungkin selebihnya ada kisah Mas Anas. Nah, ini yang penggali ini penggali ini buku dunia hukum gitu kan. Mungkin Pak Hugeng populer gitu kan. Sepertinya sejak di Medan. Ya. Mungkin bisa lebih menjelaskan tentang beliau saat ini dan seperti apa. Ya, terima kasih. Saya panggil Mas Rohman. Jadi saya menulis buku tentang Pak Hugeng pada tahun 2021 atau 4 tahun yang lalu, tepat dalam 100 tahunnya Pak Hugeng. Artinya beliau itu lahir pada 1921. Ayah Pak Hugeng itu lahir Pak Sukaryo Atmojo, yang seorang jaksa di Karesidenan Pekalongan, itu lahir pada 1886. Artinya waktu Pak Sukaryo ini punya Pak Hugeng itu di usia beliau 35 tahun. Nah, secara usia pasti sedang belum terlalu tua tapi juga tidak muda. Nah, persentuhan Pak Hugeng dengan jaksa itu tidak hanya terjadi saat ayahnya Pak Hugeng itu adalah seorang jaksa, tapi ada satu tokoh yang nanti pasti itu nanti tokoh ini itu dan ayahnya Pak Hugeng tadi itu bersahabat. Dan tambah satu orang lagi namanya Pak Atim Natadi Kusuma. Jadi ada 3 serangkai ini yang kemudian sejak awal Pak Hugeng kecil itu menjadi sumber inspirasi bagi seorang Pak Hugeng kecil dan keluarga. Maka Pak Hugeng sejak kecil itu ibaratnya dengan dunia jaksa itu adalah mungkin dunia hariannya beliau, dunia sehari-hari beliau. Ingat, ini konteksnya adalah di masa era pemerintah Hindia Belanda, di mana tentu kondisinya jauh berbeda dengan hari ini. Beliau singkat kata, seperti juga beliau tulis dalam bukunya yang berjudul Hugeng Antara Polisi Damai dan Kenyataan, itu beliau mengatakan bahwa kami ini keluarga Amtenar, keluarga pegawai negeri, itu yang pada waktu itu
menjabat di era Hindia Belanda, di mana meskipun dalam suasana yang mungkin penuh ketidakpastian, tetapi setidaknya beliau di dalam rumahnya sendiri itu mendapatkan banyak hal yang bersifat inspiratif, terutama dari ayahnya dan dari para sahabat ayahnya tadi. Nah, dari situlah Ugeng itu dibentuk dan terbentuk, hingga kemudian kita mengenal sosok Pak Ugeng hari ini, meskipun beliau menjabat Kapolri itu sudah di era tahun 68 sampai 71, tapi kisah tentang integritasnya, kisah tentang keteguhan sikapnya, sikap tentang profesionalitasnya, itu seolah-olah nggak lekang dimakan zaman. Nah, faktor X-nya itu ternyata dimulai sejak Pak Ugeng kecil tadi. Dia sudah digembleng, betul, sejak sangat biasa. Betul. Salah satunya adalah tiga sahabat ini, mereka mendirikan, kalau hari ini mungkin seperti balai sosial, namanya Cintraka Mulia. Jadi balai sosial ini diinisiasi oleh tiga orang ini, kemudian punya niat untuk memberikan keahlian dan memberikan support pada orang-orang yang kurang beruntung. Nah, inilah dunia masa kecilnya Pak Ugeng. Yang kemudian sejak itu Pak Ugeng sudah bercita-cita untuk kelak ingin menjadi salah satu di antara mereka ini. Dan secara mencatat, Pak Ugeng jadi seorang anggota polisi. Jadi kisah Pak Ugeng itu bukan satu kisah satu hari. Ini adalah kisah panjang yang mana di dalamnya ternyata ada faktor seorang jaksa yang menjadi pembentuk karakternya Pak Ugeng. Jadi yang Pak Ugeng itu bukan sebuah legenda, Betul, sebuah mitos, tapi memang ya itulah realitanya, ada kisah-kisahnya. betul. Nah, mungkin ada cerita sedikit Mas yang kejadian di Medan ketika beliau jadi Kapolda atau jadi istilah sekarang Kadit Serse. Kadit Serse. Jadi kisah dimulai dari usai beliau itu antara tahun 46 sampai tahun 59. Izin saya membuka catatan saya karena ini kan bukan ujian, jadi bukan biasa kalian aja deh. Bisa cari di mana itu Mas bukunya. buku yang saya tulis Dunia Ugeng 100 Tahun Keteladanan, nanti bisa dicari di toko-toko buku. Nah, online juga banyak. Betul, online juga banyak. Jadi kisah keteladanan beliau itu sejauh ini yang kita bisa ikuti adalah pada waktu beliau di Medan ya, pada tahun 56 sampai tahun 59. Beliau pangkatnya masih setara AKP, baru lulus PTIK, sebelumnya beliau dinas di Jawa Timur. Nah, di Medan ini sebelum berangkat pun beliau sudah mendapatkan nasihat nih dari seorang tokoh yang nanti kita bicarakan. yang ada hubungannya dengan masa kecilnya beliau tadi. Jadi kisah masa kecil ternyata berhubungan dengan waktu beliau menjadi polisi. Nah, tokoh ini mentornya yang menjadi orang besar di Jakarta, di kejaksaan, orang besar di Jakarta. Yang kemudian ternyata sebelum beliau berangkat ke Medan, beliau diberi pesan, Geng, kamu memang saya sebut namamu secara khusus karena saya sudah sepakat dengan Pak Kapolri dalam upaya untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum di Medan. Kami berdua percaya kamulah yang bisa. Jadi jaga nama baik sebagaimana pesan ayahmu dulu, sebagai pesan kakekmu dulu. Jaga nama baik, berangkatlah ke Medan. Maka seorang Ugeng muda berangkatlah ke Medan. Naik kapal waktu itu, karena belum pesawat ya biaya kepolisian waktu itu memang belum. Transportnya naik kapal, maka Ugeng, Eyang Mary, dan masih dua orang putranya, yaitu Bu Reni dan Pak Adit itu ayahnya beliau, berangkatlah ke Medan, keluarga muda ini. Ternyata betul lah apa yang dipesankan tadi. Masih muda itu. Betul, masih muda. Anaknya masih antara 5-8 tahun. Kebutuhannya masih banyak. Kebutuhannya masih banyak. Betul. Dan ini jauh dari Jakarta di masa itu kan. Keluarga muda ini berangkat di Medan dan betul lah ternyata saat Ugeng dipesan untuk hati-hati di sana nanti akan ada orang-orang yang akan mendekati kamu dengan motif-motif tertentu. Dan ternyata betul. Begitu sesampai di Medan, selain disambut tentu oleh para jajaran kepolisian, ternyata ada sebutlah seorang pengusaha lokal yang Fulan lah. Si Fulan ini menyebut sebagai selamat datang di Medan, saya adalah panitia selamat datang. Selamat datang. Untuk itu semua kebutuhan Bapak sudah kami siapkan.
mungkin macet gitu ya, Pak Ugeng langsung berpikir, ini kok sepertinya diceritakan dulu sebelum saya berangkat, maka saya harus hati-hati. Kemudian Pak Ugeng dengan sopan untuk mengatakan terima kasih, tapi saya tidak butuh, saya di sini bertugas dan semuanya sudah didukung oleh institusi. Tapi ternyata si Fulan bin Fulan ini tidak menyerah, masih tetap saja mendekati Pak Ugeng, hingga sampai kemudian ternyata dia juga sudah menyiapkan sejumlah perabot di rumah dinasnya Pak Ugeng di Jalan Abdul Rifai nomor 26 jika saya tidak salah di Medan. Itu betul-betul pusat kota, di mana barang perabot itu seperti misalkan ada televisi, ada dipan, ada perlengkapan makan, semua yang kata Pak Ugeng, kalaupun saya harus beli sendiri, saya tidak akan pernah mampu. Tapi saya teringat janji bahwa saya harus menjaga nama baik dan saya harus berhati-hati. Maka Pak Ugeng tetap mengatakan, saya tidak mau menerima pemberian. Silakan keluarkan barang-barangmu, saya kasih kesempatan sampai pukul 1 siang. Ternyata si Fulan ini merasa, Pak Ugeng ini mungkin jangan-jangan hanya karena malu minta nambah ya. Betul, depan orang lain. Minta nambah gitu. Atau mungkin hanya sekedar malu aja depan orang-orang gitu kan. Ternyata betul, jam 1 siang, barang-barang tersebut diangkat dari luar, ditaruh di depan rumah. Di pinggir jalan. Yang naruh siapa? Dari Fulan bin Fulan itu atau? Itu orang suruhannya Pak Ugeng. Oh, suruhannya. Ya, yang kemudian bawa keluar. Pokoknya keluarkan. Ini bukan barang yang milik kita dan bukan barang yang pantas dan boleh kita miliki. Sampai sekeras itu. Padahal dipikir, ya siapa yang bisa mengetahui? Itu di rumah yang sifatnya tertutup, tidak ada yang mengetahui. Tapi Pak Ugeng sadar betul bahwa pasti ada niat sesuatu memberi ini yang kemudian membuat situasi pasti akan bersifat problematik dan kompleks kalau kemudian diterima. Maka lebih daripada itu, karena beliau sudah betul-betul menjaga nama baiknya, menjaga pesan ayahnya, menjaga pesan para seniornya, maka beliau tidak mau sedikit pun dan setetes pun menerima segala pemberian. Itu tadi barang-barang mewah-mewah itu di luar pinggir jalan. Tentunya akan menarik tetangga atau orang mewah mungkin. Iya, betul. Gimana itu masyarakat di situ? Betul, ada kisah yang menarik itu. Jadi salah satu saksi sejarah yang beliau masih hidup adalah Pak Pandana Baban. Oh, Pak Pandana. Pak Pandana Baban itu DPR. betul mantan anggota DPR. Beliau dalam bukunya itu menceritakan dan beberapa kali kesempatan menceritakan bahwa waktu itu beliau masih SMA, masih naik sepeda begitu. Pak Pandana ini naik betul, sepeda. Pak Pandana naik sepeda begitu. Barang-barang itu dikeluarkan, Pak Pandana awalnya berpikir, wah pasti rumah ini itu lagi ada masalah nih. Suami istri lagi berantem. Oh, ceritanya gitu, dia tahunya itu ada suami istri berantem. Betul. Barang-barang itu dikeluarkan. Gitu kan sesuatu yang abnormal. Ini ada barang-barang bagus, berhari-hari, tetap di situ, nggak ada yang ngambil, nggak ada apa. Pak Pandana waktu itu berpikiran, ini pasti suami istri lagi marahan ini. Yang mana ternyata belakangan Pak Pandana baru kalau menjadi berita juga di Medan tentang Pak Ugeng yang menolak pemberian tersebut. Posisi beliau waktu itu semacam Kadit Serse ya, Direktorat Serse gitu ya. Karena pada waktu itu Medan dan Aceh dijadikan satu Polda. Nah, sehingga beliau sebagai Kadit Serse muda. Nah, itu salah satu kisah yang sejak itulah kemudian integritas Pak Ugeng itu menjadi lebih dikenal kira-kira gitu, bahwa ini sosok yang betul-betul ya sudah, kalau A ya A, ya B ya B, hitam ya hitam, putih ya putih, nggak ada lagi dunia abu-abu. Nah, ini menarik Pak, sebenarnya kalau bicara tentang Ugeng, kalau kita tulis Mas, mungkin itu kalau lautan berubah jadi tinta, kita tulis cukup. Ada cukupnya, karena waktu juga. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, kenapa itu kan? Ternyata Pak Ugeng itu sangat biasa. Tadi kakeknya jelas, bapaknya, karena bapaknya Pak Ugeng itu seorang jaksa. Nah, tadi yang disebut-sebut nih, itu ternyata ada tadi 3 serangkai ya. Betul. Terus siapa sih? Betul. Yang tokoh dimaksud ini? Saya maksud itu ada Pak R. Suprapto. Oh, R. Suprapto. Iya. R. Suprapto itu bapak kejaksaan. Betul. Kemudian belakangan. Oh, mereka itu ternyata jaksa satu ini betul. ya. Jadi Sahabatan. Jadi bayangkan saja, 3 orang besar, Pak Sukaryo,
Pak Suprapto dan Pak Ating Natadikusuma. Kalau Pak Ating ini polisi ya, Oh, Pak Ating polisi. yang kepala polisi di Pekalongan, yang kemudian telah menjadi kepala kepolisian Jakarta Raya yang pertama, Polda ya. Kapolda mungkin saat ini setara Kapolda begitu. Jadi ada Pak Suprapto, ada Pak Ating, dan ada ayah kandungnya sendiri. Ketiga orang inilah yang di dalam kisah-kisah Pak Hugeng itu menjadi salah satu sumber inspirasi beliau. Dan bahkan tadi yang saya sebutkan sebelum berangkat ke Medan tadi, beliau itu diperintahkan oleh Pak Kapolri untuk menghadap Pak Jaksa Agung. Oh, Pak Jadi, Jaksa Agung, Pak Pak Suprapto tadi itu minta ujangan lah. minta ujangan khusus. Nasihat khusus. Bahkan ternyata juga terungkap bahwa Pak Suprapto pula yang menghendaki Pak Hugeng untuk bisa dikirim ke Medan. Yang ternyata itu satu Pesannya visi apa itu pesan? dan satu misi dengan Pak Kapolri. Pesannya itu tadi untuk perbaiki kondisi penegakan hukum di Medan. Yang pada waktu itu ada beberapa kasus yang menonjol. Pertama adalah smokel. Smokel itu penyelundupan. Kedua judi. Ketiga narkoba. Nah, tiga kasus ini yang menjadi perhatian hingga sampai Jakarta dan diyakini seorang Hugeng mampu untuk menyelesaikannya. Setidaknya Pak Hugeng betul-betul ya ibaratnya jalan lurus, tidak ada belok-beloknya, semua ditegakkan secara lurus dan apa adanya. Boleh ke Mas Rama, tadi ternyata kan kita udah ke titik di mana R. Suprapto itu bukan siapa-siapa lagi di mata Pak Hugeng. Tentunya sebagai cucunya Pak Hugeng mengenal R. Suprapto. Alhamdulillah. Pernah ketemu langsung nggak ya, tatap muka gitu? Nah itulah yang akan kita gali lebih dalam lagi. R. Suprapto ternyata sahabat dengan Pak Sukaryo Haryo. Pak Sukaryo yang buyut gitu. Jadi emang mereka family lah, kerabat. Emang satu frekuensi bahasa sekarangnya mungkin ya, satu frekuensi gitu. Nah itu sejauh mana Mas Ram mengenal Pak R. Suprapto? Saya ingat 3 kali saya rumahnya. Ya. Saya Manggilnya ya. Karena saya dipanggil. Memang sudah terbiasa. Diperkenalkan sama almarhum tuh. Kenalin ini yang Prato. Gitu. Itu di SD, SMP pas itu saya ingat. SD udah mengenal harus Prato kayak gitu. Cerita-cerita mengenai yang Prato ini. Aku manggilnya yang Prato. Iya. Yaitu salah satunya yang sudah saya buka sedikit di awal pada saat saya lagi di Nimang untuk tidur gitu ya. Tadi, kamu tahu nggak tadi? Jadi ya, setelah gitu. ceritanya Mas Rama diajak jalan silaturahmi ke Pak R. Suprapto. Nah, setelah bertemu Pak Suprapto pulang pas tidur ceritakanlah R. Suprapto itu siapa? Ya, gitu. baru siapa? Beliau begini. Nah, tapi yang Mas Faruk tadi sudah sampaikan, ya itu yang disampaikan sama Eyang kepada saya. Bahwasannya kalau saya bisa boleh nambahkan, sebenarnya masih ada yang kakaknya Raden Ajeng Kartini, bukan yang wartawan. Sosro Kartono. Jadi beliau menceritakan yaitu itu sahabat-sahabatnya Eyangmu, Eyang buyutmu. Beliau begini, aku waktu ke Medan karena begini. Nah itu semua diceritakan. Dan kalau saya ketemu Eyang Prapto sendiri, biasanya itu datang terus cium tangan, Eyang sama Hugeng sama Eyang Prapto itu biasanya membahas permasalahan yang sedang terjadi. Ya. Dan nanti mereka akan saling tanya, awakmu sing dadi aku ya, atau sedang menangani ini piye? Diskusi itu. Ya mungkin karena waktu itu saya usia masih muda sekali, jadi buat saya sekilas saja. Tapi selalu setiap pulang yang Prapto itu selalu memberikan ujangan ke saya. Selalu memberikan ujangan. Yang notabene ujangan itu nggak jauh-jauh beda dengan apa yang Karyo itu sudah sampaikan. Selalu begitu. Dan orang itu nembak, kalau nggak bisa nembak ayahmu, nembak bapakmu, ya kamu. Iya betul.
Nah, katakan nembak ini kan Eyang Prato menggunakan kalimat itu pada saat mungkin anak-anak kan sering tembak-tembakan gitu ya. Masukin lewat situ. Jadi logika saya tadi Eyang Prato ngomong gini kok. Kenapa ya? Baru beliau jelasin. Jadi Pak Karyo Hatmojo ini kan jaksa. Harus Prato juga jaksa. Jadi mereka memang karena satu profesi jadi mereka sering berinteraksi kan bersama-sama jaksa. Diaksa ya, sama-sama diaksa. Kan boleh saya tambahin sedikit itu buku koleksinya Eyang. Ya isinya hukum, nggak ada berjasa. Masih ada ya? Masih terjaga terawat dengan baik. Iya. Makanya ini juga bagian dari untuk menggali itulah keteladanan tentunya kan dari figur-figur tersebut. Nah, mungkin ada kisah yang menarik dari R. Suprapto yang mungkin bisa berbagi dengan kita-kita. Ya itu yang kalau saya Orangnya dari figurnya dulu, mungkin orangnya. Oh, orangnya kebapakan sekali. Bapaan, bukan yang kebapakan sekali. Ya, beda ya Mas ya, orang dulu sama maaf ya, orang dulu sama orang tua dulu sama beda Mas. Wajar penulisan ya sebenarnya. Dan mungkin kalau saya refer ke almarhum Pak Hugeng, pada saat beliau sudah menggunakan baju kebesarannya, baju polisnya, ya beliau akan menjadi sosok lain. Oh iya betul. Tapi pada saat di rumah, wah itu beda banget. Nah, saya ketemu sama yang Prato ini kan usia udah lanjut, jadi beliau banyak sekali ngasih ujangan gitu. Dan banyak sekali. Apa tuh? Gitu. Nepuk kan? Nepuk kalau itu nepuk. Itu. Bisa. Oh, pas pulang. Ya, pulang ya. Bisa. Ingat, gitu. Jadi saya nggak bisa mengutarakan ya, tapi figur beliau itu ya wajar kalau almarhum itu apa ya menjadi teman diskusi atau menjadi salah satu bapak selain mentor lah, mentor. Mungkin apa namanya ada pesan khusus mungkin yang terucap dari tulisannya R. Suprapto yang masih teringat pesan-pesan tentang ya keteladanan lah atau menjalani hidup atau menjalankan tugas itu seperti apa? Jaga kakek. Oh, jaga kakek. Berarti untuk mengingatkan buat saya tuh jaga kakek. Jaga kakek. Saya ini masih kecil loh dia. Tinggian dia maksud saya ya. Jaga kakek. Saya review lagi jaga kakek. Apa maksud saat itu belum ada jawaban ya? Tapi itu nama baik, orang baik, kejujuran. Ini kan berarti ada sambungan inline dari bapaknya Hugeng ya, untuk terus diingatkan kepada anak cucu keturunan ini yang notabene ada pihak luar lah ya, kerabat atau bisa kita bilang famili yang juga memberikan masukan itu ke saya. Ya, kita sudah ini baru saya buka sekarang. Ya kan kita harus tadi ini juga menggali ini cukup lama. Mereview nyari figur-figur ini ya memang beliau ini sosok yang ya buat saya pribadi karena bekerja di Komisi Kejaksaan ya mereka memang sebuah figur gitu kan, figur keteladanan bukan sebuah mitos gitu kan, tapi memang real dan mereka ada kan ya, dan keteladanan itu ada kan bisa dilihat didengar kan ya. Mungkin ada pesan-pesan nih artinya karena tadi kalau kita ikutin mungkin laut jadi tinta itu kan cukup nanti malah habis waktunya karena waktunya ini juga sangat terima kasih nih waktunya cukup luar biasa yang sangat spesial. Mungkin ada pesan-pesan nih buat kita ini yang kebetulan sekarang sedang mengemban amanah jadi di Komisi Kejaksaan ataupun di Kejaksaan atau di Kepolisian. Itu mungkin bisa menyampaikan lah pesan dari kakek. Kalau saya sih cuma melihat beliau ya, bukan pesan lah. Tapi saya kalau dari sisi saya melihat beliau ini nggak hanya ucap,
Lakunya itu menjadi contoh. Ya. Apa yang diucapkan, yang dikerjakan juga. Ya. Makanya pernah juga kan di buku juga ada, kalau mau membersihkan sesuatu ya harus dari atas, dari ujung kepala. Jadi kalau mandi mas jangan kecil-kecil dari sini bawah. Iya. Sini ke bawah. Mandi dari atas. Berarti kan itu satu contoh ya. Ya. Contoh harus dimulai. Nah berarti kan as a leader mungkin dia memberikan contoh. Ya mungkin seperti itu sih. Tapi juga kayaknya kalau dari istri Pak Sugeng itu masih Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Istri Pak Sugeng itu masih umur Sekarang, berapa ya? saat ini saya minta doanya sekalian sama semua yang ada di sini juga, saya minta doanya. Saat ini Ibu Sugeng usia 99 tahun. 99 satu Nah, abad. Ya, nanti tanggal 23 Juni 2025 yang akan datang beliau genap usia 100 tahun. Saya minta doanya. Biasa. Tangis dulu, tangis dulu. Luar biasa. Ini sebenarnya cerita yang sangat menarik, Mas. Menginspirasi. Mudah-mudahan saya tadi pesan memang ada apa yang diucapkan itu yang dikerjakan. Kalau semakin banyak ucapan dengan saya, semakin banyak mengerjakannya nggak bisa. Mumet ya. Mudah ya kan. Nah, itu pesannya itu sederhana, tetapi kalau ini sangat. Oke, demikianlah Komtek TV perbincangan kali ini. Kita akan di segmen berikutnya ketika beliau punya waktu. Tadi pesannya apa yang diucap itu yang harus dikerjakan. Jadi dari waktu yang tadi cukup lumayan, kalau memang itu bisa dikerjakan tentu dampaknya akan luar biasa. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Waktunya Iya, luar biasa. betul. Betul.